Aduh, terima kasih ya Allah. Iya, masih di situ. Berapa dia masih hidupnya? Masih hidup, masih hidup. Jadi sampai dia pegang dia kuat-kuat, habis peluk rapat mati nih. Sampai di air terjun betul, sudah putar kau sampai coba tahan pakai tangan, wah soalnya bisa. Dia putar-putar kau, karena semua pikir ini kau cari jenazah atau mayat mina. Harapan hidup soalnya ada. Oh, dari katong yang ke picari juga penolong dong juga. Karena dari informasi kan bilang dari jam 4. Sekitar jam 4. Nah ini jam 8 katong mulai cari nah. Berarti siapa yang mau bertahan di dalam air begitu lama? Assalamualaikum, kembali lagi di Om Boban Channel dalam segmen bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Pahlawan, salah satu karakter dari pahlawan adalah dia tidak mementingkan diri sendiri dan dia peduli dengan orang lain. Arnafat Darpa Mahe. Karena di laut kami bangga. Dalam Om Boban bersulang kali ini, Kotong akan bercerita dengan Ajun Inspektur 2 Joel Bolang dalam kisah heroiknya penyelamatan bocah SD Leonard di Kali Bileno, Kupang Timur. Bagaimana kisah heroiknya? Saksikan terus dalam Om Boban Channel. Like, comment, share, and subscribe. Om Boban perlukan dari saudara dong semua. Karena tapaleuk ukur jalan ju ada gunanya. Assalamualaikum Om Joel. Salam. Terima kasih sukasi Om Boban waktu untuk ketemu cerita di Om Boban Channel. Nah di Om Boban Channel ini ada satu segmen nama bersulang Kakak Joel. Yeah. Bercerita sesuatu ala Kupang. Oh. Dan kali ini Kakak Joel Bolang Yeah. jadi tamu di Om Boban Channel. Yeah. Assalamualaikum, karmana kabar oh? Kabar baik. Ada ini barusan ada apa? Diving kok? Tadi ketemu baru habis diving. Jadwal tetap kok ke mana Kakak Joel? Ya kalau setiap biasa akhir pekan atau libur pasti ketemu di laut. Berapa jam tuh itu? Kalau diving satu tabung satu kali turun kurang lebih 45 menit sampai 1 Aku jam. walung nih. Ya. Tabung oksigen ya. Salam Arnafat Darpa Mahe. Karena di laut ketong bangga. Yeah. Kita bangga. Yeah. Arnafat Darpa Mahe. Yeah. Kakak Joel. Kakak Joel memang cita-cita jadi Bayangkara, anggota Bayangkara atau Polri. Ini memang cita-cita dari kecil atau ke mana Kakak Joel? Ya kalau ngomong cita-cita kalau ketemu dari kecil kan pasti cita-cita anak kecil ini banyak-banyak sah. Iya. Tapi jalan Tuhan ya terakhir ketemu di sini sudah. Jadi seorang anggota Bayangkara, Polri. Bayangkara Polri yang di laut. Nah kenapa pilih Polair? Beta dulu kan sekolah di perikanan tuh jadi. Oh begitu? Ya, sempat kerja di kapal dulu di Papua, di Irian dulu. Di Sorong. Kapal apa nih? Dulu tuh kapal udang Jepang punya, perusahaan Jepang punya. Berapa lama Kakak Joel? Itu hanya sekitar 1,5 tahun sah. Setelah ini sekolah perikanan habis langsung di kapal.
Itu baru datang di Kupang. Kan kalau lowongan kerja di Kupang kan susah, kau mau kerja apa? Iya. Nah, situ beta masih sempat mengajar di SMA 3. Oh begitu? Iya. Mengajar apa nih Kakak Joel? Itu hari dulu tuh apa ya? Komputer. Dulu kan hanya ajar ke Word, Excel di lab komputer SMA 3. Situ ada tes polisi, ikut tes sudah. Tahun berapa nih Kakak Joel? 2006. 2006 ya? 2006 tes polisi. Sudah. Waktu itu kotong tes polisi 5 orang saya yang masuk Polair. Itu pilihan kok karena mana Kakak Joel? Ini Itu dulu, kalau dulu ketong dikasih ke angket begitu, ketong mau pilih di mana? pilih di mana? Pilih, ketong beta waktu itu pilih di Polair. Mungkin dong dilihat juga backgroundnya ke mana. Pernah di laut mengkali, jadi beta juga pilihan di Polair. Akhirnya ketong 5 orang pi pendidikan di Pusdik Polair. Itu di mana? Pusdik Polair nih? Di ini, Jakarta Utara. Ada Berapa lama pulau tuh? sendiri. Dia dulu 6 bulan sah. 6 bulan. Ya. Jadi langsung pendidikan 6 bulan langsung ditempatkan langsung di ini Polair Polda Nusa Tenggara, langsung di Kupang. Iya. Nah kemarin kan begini, viral di medsos, di media online dong, di media lah. Iya. Aksi heroik menyelamatkan siswa SD Leonard Leme Heriwa yang tenggelam dan hilang selama 1 hari. Kalau hitung tanggal berarti 2 hari. 2 hari. Tapi kalau hitung jam kurang lebih 20 jam. Ya. Di Sungai Bileno. Bileno, ya. Amabi Oeveto Barat, Ya, Kabupaten di Kupang. Kupang Timur. Kronologisnya ke mana Kakak Joel? Yang kan Kakak Joel ini salah satu orang yang kasih selamat, rescue. Iya. Itu dia mencerita ke mana dari awal nih Kakak Joel? Itu kan siang kan katong ada siaga, katong patroli. Waktu itu patroli yang karena libur jadi tempat-tempat wisata dong. Katong pergi patroli kasih himbauan supaya jangan terlalu berkerumun karena Ya. corona toh. Terkait dengan ini. Nah, itu sore katong pulang, malam Komandan Polair telepon. Ini di Pasir Panjang, Kakak Joel dong ini Katong di sini. Oh di sini ya. Iya. Dari sini. Dulu kan kantor di Pasir Panjang, hanya di sana kan lahan sempit, sampai bisa kayak bikin dermaga dong. Jadi negara kasih tanah di sini, kok katong yang Polair dong bikin di sini. Jadi malam tuh komandan telepon ini kasih tahu bilang ada kegiatan, ada berita anak hilang di sungai ini, di lokasi di Kupang Timur sana. Jadi komandan pertimbangannya karena katong baru habis tugas, kasih pilihan katong mau pi pagi-pagi jusun papa. Hanya ini beta dengan kawan yang 2 orang lagi nih. Iya. Katong bohong-bohong, kawan yang satu kasih usul bilang lebih katong jalan ini malam sah. Jadi katong jalan tuh setelah katong siap-siap alat dari kantor, katong jalan dari Kupang Pisana tuh sekitar jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Iya. Berapa orang? Berapa personil? Katong 3 orang. 3 orang. 3 orang yang pergi. Kakak Joel, Om Frankie, dengan Om Yanto. Om Yanto. Iya. Satu Om Frankie di Mulafa, Om Yanto di Sikumana. Iya. Asli itu katong jalan, berkumpul, katong jalan sampai di Polsek Kupang Timur tuh sekitar jam 2 lewat. Jam 2 lewat, katong masih berhenti dulu di Polsek Kupang Timur. Situ anggota Polsek dong sarankan juga tong istirahat dulu di situ, nanti pagi-pagi baru sama-sama deng dong pergi di kali Bileno nih. Hanya karena katong pikir kalau misalnya katong pagi-pagi baru pergi sana, nanti pagi-pagi juga baru katong mulai cek lokasi, mulai analisa medan, nanti takutnya ada alat yang katong butuhkan yang katong sudah bawa Kurang. nanti kan dong bawa dari kantor lama le. Jadi itu malam juga katong langsung pergi di kali, katong kira kali dekat, padahal dari Polsek nih Mangkali masih sekitar hampir 1 jam lah. 1 jam. Dan Kondisi jalan? jalan parah.
jalan aspal biasa mah kan lubang-lubang Iya. banyak. Jadi ketong pergi sampai di sana sekitar jam 3. Ketong sampai di Oto sen bisa masuk le to. Ya Oto berhenti ketong jalan kaki le. Berapa ini kilo? Sekitar berapa kilo? Ke dia sampai 1 kilo juga. Mungkin 500 meter mengkali kok ya kurang lebih begitu. Ketong jalan di sana, ketong lihat begini, wih ini kali ini terlalu deras nih, kayaknya ketemu besok mau silam ini son bisa. Jadi ketong lihat, ketong tanya-tanya informasi itu, kan ada depun keluarga, ada orang kampung di sana. Dong ada standby di sana. Nah, ketong tanya bilang dia tuh jatuh sebelum di air terjun tuh ada ke lubang begitu. Sebelum air terjun ada lubang, nah dia jatuh tuh di itu lubang. Jatuh habis dia soalnya muncul lewat itu aliran air terjun le. Jadi ketong ame botol aqua, ketong cari tali, ikat tali di botol aqua, isi apa? Isi air kurang lebih ke hampir penuh begitu, ke mangkali 1/4 begitu. Ketong isi air supaya kalau misalnya dia masuk, dia ikut aliran dari bawah. Nanti kalau air sudah agak tenang, itu udara kasih muncul dia di permukaan. Ya, Oh begitu tes, tekniknya begitu. ketong tes bagian, oh iya dia muncul di sana. Dia muncul bagian, oh ketong bilang baik. Berarti ini paling tidak ketong sudah tahu ada jalur di sana Iya. tuh. Entah ini sempit kok, besar kok, yang penting kan sudah tahu ada jalur, dia muncul di sana. Jadi ketong ikat tali di lubang, ada batu, ketong ikat di batu situ. Dia pun aqua ketong kelos sa kastingan. Iya. Ketong pesan di ini orang kampung dong bilang, nanti tolong ini tali jam buka ya, supaya besok pagi ketong nanti panduan dari situ saat. Ini tali berapa meter, Om Joel? Tali Yang mungkin sekitar 15 meter mungkin kok. Ketong habis, los. yang ini los ini habis di. Habis, tapi iya. tali masih panjang le. Iya. Maka ketong bikin tuh kurang lebih 15 meter. 15 meter. Habis pagi-pagi, nah ketong tidur di Oto sudah. Ketong tidur di Oto box toh, buka di belakang, baru ketong tidur. Pertama kawan satu ini bilang, ketong tidur ada di lopo satu, di pas gang masuk tuh memang ada lopo satu. Dia ajak ketong tidur di sana. Maka ketong tanya-tanya di orang kampung, itu siapa punya, apa begitu. Orang bilang itu kuburan. Jadi ketong sampai tidur di sana. Tidur di Oto sah. Oh, pola air juga takut. Tidak ada juga. Lanjut Om Joel. Sudah kon tidur di Oto, tidur sekitar jam 4 lewat su. Jam 6 kon su bangun, orang kampung non mulai datang juga. Mungkin udah mau bantu juga, ada yang mau nonton juga, mau cek-cek. Jadi jam 6 kon bangun, selama ke jam 8 begitu, kawan dari Basarnas dong sudah datang tuh. Kan malam dong sudah datang duluan, tapi dong pulang. Basarnas. Iya, kawan dari Basarnas datang. Dong sempat salam juga, tapi karena mungkin malam juga jadi sonde terlalu ini maksimal tuh. Dong balik pagi dong datang. Sebelumnya katong su berkontak juga dengan kawan dari Basarnas, nanti katong turun sama-sama karena dong punya tabung selam kan ini. Dong ada bawa lebih toh, dong siap juga ketong bisa pakai baganti di situ. Jadi pagi dong datang, ketong siap-siap semua, ketong turun sama-sama di kali. Kawan ketong bagi tugas, jadi kawan Basarnas dong ini lanjutkan dong punya pencarian metode yang kemarin. Nah ketong fokus di ini tali nih. Di tali yang. Tapi waktu ketong pi pagi itu tali son ada le. Jadi kayaknya orang kampung dong ada buka pakai untuk apa kok son tahu. Pagi son ada. Jadi sudah ketong cari tali le kok cari botol le bikin ulang le. Untung baik jadi le. Jadi sudah jadi ketong mulai ikut sudah. Ketong ikut nyelam dari itu tali beta dengan kawan Om Franky. Om Franky. Ketong nih beta Om Franky turun pertama, turun ikut itu tali, baru sampai di dekat air terjun. Wih arus yang bisa. Ini ketong paksa. Arus ya? Ketong paksa, wih ini berat. Karena ketong kan baru pertama kali turun situ toh. Jadi ketong mesti raba-raba. Kalau hanya arus apa ini sondak lihat apa nah. Jarak pandang di sana ada. Jarak Sana, pandang sana ada. Jarak pandang mungkin ya 1 jengkal sebagainya kok.
hitam lompor saya begitu. Iya, air keruh, Keruh. keruh baru tambah apa ke air terjun kan babui-babui itu, putih-putih itu. Oh, begitu. Jadi sudah lihat. Kalau masih agak jauh begini kau tuh masih bisa lihat ya, kali ke 1 meter kau tuh masih bisa lihat. Masuk mulai dek air terjun sudah bisa lihat lah. Ya. Jadi ketemu basen de Om Frankie bilang sudah bisa, kau naik dulu. Ini berapa lama nih yang turun nih? Berapa menit yang Turun pertama? pertama tuh ketong turun kurang lebih 15 menit begitu kok. Turun 15 menit kan dia sontol dalam. Ketong turun tuh mungkin sekitar 5 meter sah. Soalnya bisa ketong naik kembali. Naik begini ketong analisa ini soalnya ada jalan lain, ini ketong mesti lewat sini sudah nih. Lewat lubang yang tadi nih. Lewat dia pun jalur yang terjun ini. Jadi ketong turun ulang le. Ketong tembus sampai di depan air terjun pembawa. Tapi itu kan pilihan berat nih Kakak Joel, kan itu lubang nih juga. Wih, beta orang awam nih Om Boban lihat kan ngeri juga ini masuk dalam lubang. Itu sudah. Tapi agak besar dia pun diameter. Kalau katong nih sudah tahu dia pun lubang di bawah tuh sebenarnya besar, kalau kecil pun sudah tahu. Hanya katong kalau yang kali itu ke lebar tuh kali itu mungkin sekitar 6 meter kok kalau bisa salah lebar kali. Jadi katong ikut itu lebar kali so menuju pi air terjun. Nanti di air terjun itu mungkin dia agak sedikit mengecil pi 3 meter begitu kok yang pas dia air terjun turun tuh. Air terjun turun sekitar 3 meter tapi katong sudah tahu di bawah nih di belakang air terjun ini ada ruangan kosong di. Betul. Makanya langsung batu. Kalau yang katong lihat kasat mata kan langsung air terjun di belakangnya ada batu sah. Jadi kan sudah tahu di belakang nih ke mana. Nah, jadi yang kedua nyelam beta dan kawan nih katong turun pas di bawah air terjun ini kan harus terlalu kincang tuh. Jadi ini katong sudah di bawah nih pokoknya katong pegang apa saya yang bisa katong pegang so batu kok kayu bekas banjir dong yang arus bawah tahan situ nah sudah katong pegang itu sah. Jadi katong di bawah yang pegang-pegang sah. Jadi pas di bawah air terjun dia arus kan tekan turun katong pi bawah begini asju katong pokoknya soalnya bisa diam di itu tanpa begitu nanti kayak dia putar katong begini putar begini dia mau balik katong le. Jadi ini sampai di air terjun katong berhenti di situ ini katong paksa maju setengah mati tuh. Jadi beta di depan beta panggil Om Engki supaya katong maju le sen kok katong maju le. Katong maju pelan le, katong sen le, katong maju le. Sampai di satu titik, woi ini Om Engki bilang, desen bilang, woi sen bisa, jangan paksa. Lebih katong naik dulu. Karena pas setelah katong sampai di air terjun, tuh nanti ada kayak arus yang mau sedot katong masuk di balik air terjun. Oh begitu. Nah itu yang bikin katong takut, karena katong sudah tahu. Di balik ini air terjun ini ada apa? Jangan sampai kayak ada aliran lain. Jadi sampai katong nyangkut di sana kok ke mana? Dia bawa katong pi mana katong sudah tahu. Jadi Om Engki bilang katong naik dulu. Naik, udah katong naik. Katong naik habis. Bohong-bohong katong istirahat sebentar. Dia bilang mari katong turun 1 kali le. Jadi yang ketiga dia turun dengan orang kawan dari Basarnas, Pak Kosmas. Katong turun le yang ketiga. Itu juga sama katong ikut di ini tali. Nah katong ikut ini tali ini kan lubang di atas, katong kasih masuk tali dari lubang. Baru katong ikat pergi di ujung sana. Jadi ini tali ini dia posisi kayak miring begini tuh. Iya. Ini lubang di atas sini, tali masuk begini. Nah yang di sini katong ikat di dasar memang. Jadi katong ikat ini tali lama-lama sampai di air terjun kan dia agak naik begini. Nah kalau katong di air terjun ini pas yang bagian atas kan terlalu kincang air tuh. Jadi beda ini kawan Basarnas katong sampai di situ. Dia ikat tali lagi di ini tali yang katong awal ikat tuh, jadi dia ikat tali di sini baru itu tali sekitar 4 meter yang dia ikat di sambung di depan badan katong maju begini putar begini sampai tali habis juga katong belum sampai di yang dapat arus tenang dong sana ada harus masih kincang terus baru kayak mau sedot di sana jadi sudah katong balik saya kembali akhirnya yang ketiga juga katong balik kembali turun nyelam 3 kali kendala masih sama sampai di air terjun lewat sedikit, soalnya bisa. Itu resiko sudah besar. Jadi beta
setelah nyelam ketiga itu ketong naik be istirahat, be bilang ke sana ini be istirahat dulu. Be naik le kembali pi di yang atas air terjun tuh, di dia pun kali itu. Be perhatikan. Belia ini arus nih, arus yang bawa air terjun di air terjun turun, belia dia punya debit air tuh, debit air yang turun dari air terjun dengan yang keluar dari setelah air terjun tuh, belia ke sama sa ini air pun masuk dan keluar sama sa. Jadi beta pun kesimpulan. Analisanya karena mana? Ini kakak Joel analisa karena mana? Jadi beta ambil kesimpulan dari yang beta analisa itu, sonde ada aliran air lain di dalam lubang balik air terjun. Balik air terjun. Jadi beta pikir kalau kota masuk itu air memang dia harus tarik di dalam, tapi nanti dia seputar situ sa. Dia sonde ada aliran lain begitu. Karena yang katong takut kan aliran lain nanti sampai dia ada arus lain di sana kok. Tahu. Soalnya ada yang pernah silam di situ nah. Jadi sudah beta kasih tahu di ini orang-orang yang ada bendung di atas tuh. Nah, jadi dong di atas tuh dong ada bendung supaya ini lubang yang tempat ini Leon jatuh nih, dia punya aliran air agak kurang, kalau bisa sampai berhenti. Jadi dong ada pele-pele di atas itu kawan dari tentara, dari polsek, masyarakat dong juga. Dong ada bantu pele di atas tuh. Tapi karena dong pele ini, jadi aliran air di air terjun ini semakin besar. Jadi pengarus ini semakin kencang di situ. Jadi habis itu, bekas tahu di orang-orang dong yang pele, bilang, Om dong ini berhenti pele dulu supaya yang naik di darat supaya air sontal keruh lah. Kan ini kalau orang di atas kan bajalan-bajalan nanti air keruh bawa ke air terjun, masuk di dalam, dia terjebak situ lebih lama lah ini air keruh nih. Jadi sudah betul dong naik semua, beturun lebih di ini tali, bisa pakai alat, bilang ini beta turun satu kali, mau ke mana beta harus sampai di ini tali pengujung, dia akan usaha sampai di ini tali. Turun sendiri? Rencananya beta mau turun sendiri sudah. Hanya kawan yang dari Basarnas bilang ini dan beta ju iko kotong dua. Karena memang sebaiknya memang harus turunkan berdua atau soalnya boleh sendiri. Jadi kan turun sudah. Turun 2 orang dengan Basarnas sampai di sebelum air terjun tuh nanti ada kayak batang kayu satu begini. Dia lurus menuju ke air terjun. Nah, katong pun tali itu karena arus air tambah deras dia berubah, dia pukul nyangkut di ini tali begini. Jadi katong iko ini tali sampai ketemu ini batang kayu. Batang kayu. Nah, pas sampai di batang kayu ini arus dia yang awalnya dia hanya dorong begini satu arah begini. Begitu kon sampai di batang kayu dia ke putar ketong keliling ini batang kayu begini. Jadi kawan yang dembeta begitu dia kena terputar asitu dia cari jalan aman, dia turun di bawah. Dia turun di bawah, dia pegang di batu kok, di kayu di bawah, dia pegang di situ. Jadi beta masih ikut di putaran kedua, begitu beta rasa di mana yang paling lemah dia arus, baru bertahan di situ. Jadi rasa yang di pembawa pohon nih agak kurang dia arus, ya sudah. Depo akar pohon dia meter besar juga kok depo akar. Besar itu pohon mungkin besar begini kok. Batang pohon. Besar kayak begini. Jadi makan ada kayak bekas patahan cabang tuh. Nah, saya sudah pegang di itu patahan cabang begitu. Pegang baru tangan satu pegang di tali tuh baru beta cek kawan son ada. Jadi lebih maju sedikit, pikir mungkin dia semaju duluan. Jadi lebih maju tidak depan sonnya ada. Lebih kembali pi di dia di lokasi yang pertama ketong berpisah. Sonnya ada. Ini kalau lebih naik lah ini juga sama. Nanti ketong mentok-mentok di sini sudah. Jadi beta pikir sudah ini lebih maju sudah. Beta pegang dari tali dengan kayu tuh maju begini. Ini kayu semua habis nih. Batang pohon semua habis. Mabe mas pegang dengan tali. Jadi tali semakin di atas. Nah ini batang pohon sudah habis. Kalau dipegang bertahan dan ini tali nanti beta akan terombang ambing yang soalnya jelas nanti beta lebih susah le. Jadi sudah beta
lepas ini tali tapi beta harus cepat turun di bawah. Jadi begitu berlepas ini tali langsung beta turun di bawah. Beta lihat lain tali susone ada lain tali. Beta bilang aduh ini karmana suni. Hanya beta yakin posisi itu waktu beta turun tuh beta masih mengarah ke air terjun. Air terjun. Karena dia pembuih-buih itu masih kayak mengalir menuju Piketong begini tuh. Jadi pikir oh ini masih di arah yang masih pas nih. Ya sudah, maju begini betul sudah sampai di air terjun. Baru yang nyelam kedua, ketiga kan kau tuh bisa bandingkan tuh. Iya. Dia pun rasa dia pun arus. Arus. Wih ini dia pun arus kayaknya tambah parah nih. Dia bilang ini karmana suni. Belia justru tidak bisa. Kok ini kok hanya begini sana kau tuh mau lihat apa? Pokoknya lihat di bawah sesudah. Kalau ada batu kok apa kau tuh maju pegang. Pokoknya kau pegangan cari pegangannya. Meraih pelan-pelan sesudah ini. Meraih pelan-pelan saya. Giliran sampai di air terjun, woi itu tuh memang betul rasa dia pun kayak dong dia press kau tuh di bawah. Langsung kayak hilang sama begitu. Kan ini besok di dasar tuh. Meraih pelan-pelan ini sampai di air terjun ini dia kayak tekan main-main begini tuh. Makanya kan aliran kan berubah-ubah tuh dari atas tuh. Jadi tekan nasi lo sedikit saya tekan. Wih, bilang ini mesti cepat lewat dari sini nih. Hanya kan setengah mati tuh dia tekan tapi kayak katong kayak poa air begini kan nanti air kayak batang pias begitu. Nah, itu model kayak begitu sudah di bawah. Dia pegang begini nanti selama katong kaki sudah angkat di belakang sudah angkat begini. Selama kau suka miring-miring begini, woi sudah pokoknya maju pelan-pelan. Giliran ke lewat air terjun, kau posisikan nanti ke tabalik le begini. Ke dia ke semua sedot kau masuk di dalam. Jadi pas berasa ke ada arus berubah ke dia mau sedot masuk di dalam balik air terjun, baru sadar oh ini berarti kau beta ini su di belakang air terjun, belakang. Nah, pegang-pegang begini, pokoknya merayap terus. Merayap begini, takut juga sampai ke ke pinggir begitu ada ke dinding begitu, dinding batu. Jadi beta rasa, beta pikir, oh ini berarti besok di pinggir nih, salah satu dinding nih. Cekungan begitu. Jadi beta merayap di dinding, pokoknya beta ikut terus ini dinding. Ternyata di bagian belakang air terjun yang sedot itu, setelah berapa meter ke dalam itu arus sudah terlalu leh. Jadi Beiko sudah dari pinggir-pinggir begini keliling-keliling di bawah, keliling ini lingkaran, son ada. Jadi kan bikin keliling begini sampai mau dekat air terjun leh, kembali leh, pergi di posisi semula, cari di dasar son ada. Pas beta naik lagi sedikit leh, putar lagi son ada leh. Jadi akhirnya beta naik agak lebih tinggi leh. Pas akan naik lebih tinggi, beta mau putar begini, pas biang ke muka begini, lihat begini, ada kaki dua, ada tergantung di dalam air begitu. Oh, pandangan di atas nih, kakak Joel pandangan di atas nih. Pandangan di atas nih. Pas lihat begini, dia pun kaki dua ada tergantung, kaki ke putih begitu tuh. Telapak kaki nih. Telapak kaki, makanya dari mata kaki atas sedikit, betis pembawa turun di bawah. Itu kayak dapet putih-putih begitu tuh. Jadi bekira beta ini sudah sampai di ini tali penghujung yang lubang nih. Bekira kan sebelum turun kan ada kawan-kawan dong yang dari Basarnas dong, ada ke pantau dari lubang. Jadi bekira ini dopung kaki pertama. Bego yang pegang pertama begini, son bergerak. Nah biasa kalau ke orang normal tuh kalau ada kaki tergantung di air, kalau ketong pegang sedikit refleks ada. Ini langsung bergerak, jadi berpikir, wih, jasa ini korban sudah meninggal nih. Jadi karena pegang langsung bergerak, pegang satu baru agak goyang di kaki sedikit, baru dia agak tarik respon sedikit. Tarik noise pelan begitu. Ditarik begini, dia bilang, wih, berarti ini korban sudah, ini dia masih hidup. Jadi cepat-cepat dia naik ke atas, beliau begini dia ada tidur di atas akar pohon. Setengah air sampai mana kakak Joel? Jadi itu ini akar kan miring tuh, akar miring begini. Jadi dia tidur kayak dia lipat badan begitu tuh, kayak pelok bantal. Nah, jadi tidur begini baru dia kaki dia lipat begini. Jadi karena kaki ini sone bisa dia kasih di atas air, jadi dia kaki yang dari mata kaki di bawah dong, karena di air.
Mata kaki pi bawah karena di air. Jadi mata kaki, pokoknya dari bawah betis tuh sebelum mata kaki sedikit itu sudah di air semua, makanya dia bawah putih sah. Jadi benar begini lihat dia hidup mah dia kayak saudara respon dan beta. Maksudnya kan kalau kayak orang hilang baru kau mencari pasti kan dia senang kalau ada ketemu orang. Mana itu Kakak Joel, beta sana terlalu jelas dia pun gambarannya. Nah itu dia ada ruangan kayak begitu ruangan. Jadi begitu dia naik, beta sudah tahu pertama kalau ada ruangan tuh. Dia pikir dia pun badan dia mati atau dia lemas tapi kayak mungkin sepotong sebegini kok. Jadi pas dia naik begini, ternyata ada ruangan di atas tuh kurang lebih kalau dia pun dari permukaan air dengan atas dinding atap, gua. Atap ke gua begitu gua, tuh dia mengkali kayak hanya setengah meter. Dia sudah naik begini, oh baik dia ada tidur polok ini akar. Jadi karena dia beta lihat dia respon beta sonde ke biasanya ke orang yang hilang kau cari kau udah lihat senang. Jadi beta pikir berarti oh ini berarti dia agak lemah begitu. Dia lemas nih. Jadi beta langsung kalau tanya dia pertanyaan-pertanyaan yang terlalu serius pasti dia sudah ini apa. Jadi bikin kayak biasa-biasa kayak sudah terjadi apa-apa. Kata pertama Kakak Joel omong dengan ini Leo ini apa? Yang saya ingat Kakak Joel. Bilang, lu bikin apa di sini? Oh itu kata pertama yang. Itu kalimat yang ditanya dari dia pertama itu. Dia respon, dia jawab. Dia respon, dia tanya, dia jawab bilang ini, be mau pulang mah, do ada pele. Beta mau pulang tapi do ada pele. Oh, do ada pele. Do ada pele jalan habis. Oh, jadi beta tanya dia jawab begitu, be pikir, ini berarti dia menjawab kayak kurang nyambung dengan beta. Kalau dia ingat, kan berarti bilang Sony tadi beta mana dikali be jatuh. Main dia bilang dia mau pulang mah dia ada. Oh, berarti dia mungkin karena lama di itu situasi seperti itu, kedinginan pasti. Karena ketong di atas tidur di pinggir deka kali dong dingin makin nah play dia Jadi pikir oh ini dia kesadaran agak berkurang. Jadi beta sedikit linglung lah mungkin. Nah, dia kayak agak linglung begitu tuh. Jadi kebetulan beta kan ini instruktur selam scuba tuh, jadi beta biasa ajar orang, termasuk ajar yang untuk kemana rescue orang, orang-orang stres dong, kalau nyelam stres kemana ketemu, jadi beta tahu cara tangan itu. Beta potong sedikit Kakak Joel, hipotermia kok disempatkan begitu, kedinginan yang parah kok Kakak Joel? Kalau waktu di dalam tuh dia kan salah satu gejala tuh kan kayak begitu, mulai hilang kesadaran, kayak begitu. Jadi kalau hipotermia itu ketahuan waktu dong ke bawa pergi di rumah sakit itu, ternyata itu gejala hipotermia dengan hipoksia. Hipoksia kayak ketempung tubuh nih kurang oksigen. Nah, jadi sudah beta pikir ini beta harus obrolan ringan yang seumuran ke dia dong begitu. Jadi beta tanya, lu sekolah di mana? Pokoknya dia sadar lah, pokoknya omong supaya ini dia kembali ke kesadaran supaya dia bisa fokus. Jadi buang-buang tanya dia sekolah di mana, lu kawan di sekolah siapa, lu biasa main apa di sekolah, kayak begitu tuh. Pas di rumah lu biasa main di siapa, bosan biasa bermain apa, game apa di HP, dia bilang dia main apa, pokoknya main tembak-tembak dong. Pas itu dia suka omong semula agak bagus, dia tanya, lu rumah di mana? Di dekat cabang puskesmas, dia bilang. Lu mama ada cari lu nih. Lu mama di atas cari lu nih. Oh begitu kong. Nanti biar lu pulang sih. Karena lu bapak juga cari, dia bilang ini. Bapak tentara. Lu bapak ada di atas cari lu juga. As itu dia bilang, om ini keton di mana? Dia bilang, aduh ini linglung kembali. Ini dia linglung lah ini mah. Ya sudah keton baca-cerita ulang le. Baca-cerita dia suka kembali fokus le, sadar le. Beta sekarang pikir ini keton do keluar mau ke mana ini.
Nah sampai di sana waktu beta ketemu dia tuh, kan beta ini sempat terlintas ada 3 opsi. Opsi. Toh, 3 pilihan ini keluar. Yang pertama dari lubang itu, lubang tempat dia jatuh, kan dia jatuh ke di sini. Beta dia ketemu di sini lubang tuh mungkin agak di sebelah sana kok berapa meter begitu. Jadi beta pites di itu lubang, beta taruh tangan begini, wes bisa aliran ini air tuh terlalu deras. Deras sekali. Ketemu tangan taruh begini dia langsung dorong kembali. Nah apalagi ketemu manusia mau paksa di atas langsung bisa. Jadi itu opsi besok kasih langsung. Opsi yang kedua, beta panggil bantuan. Jadi beta Kembali lagi. Panggil dengan kawan nomor kotong datang. Tapi itu resiko yang pertama, belum tentu kotong ketemu lagi ini sampai di ini tempat le. Karena sonde punya kotong kembali waktu masuk ini kan sonde ada panduan, kotong hanya lihat yang pokoknya apa yang kotong pegang tapi karena arus belum tentu kotong ada di tempat yang sama, jalur yang sama. Terus yang kedua yang jadi kendala untuk ini opsi kedua nih, kalau misalnya beta kasih tinggal dia nanti dia pikir ini bisa jalan suka tinggal dia lah ini. Nanti dia bisa berpikir kalau misalnya dia lihat beta turun lewat situ, dia pikir dia juga bisa ikut lewat situ, dia juga pergi, nah sudah ini masalah lain lah. Jadi dia bilang sonde ini beta dan dia sesudah nih. Hanya sekarang masalah ketong harus keluar pakai ini alat selam. Kalau ketong nyelam kan selalu bawa cadangan. Oh, rescue. Satu yang untuk regulator utama untuk ketong selalu pakai, yang kedua ini ketong selalu bawa cadangan. Jadi kalau misalnya yang satu ini masalah, ketong bisa pakai yang cadangan, atau misalnya ketong nyelam dengan teman punya ada masalah, ketong bisa bantu pakai itu. Sekarang ini regulator yang cadangan untuk dia bernapas pakai ini alat silam ini ada, hanya ini kan dia pernah pakai. Soalnya pernah sama sekali, soalnya familiar. Jadi biasanya kalau ke beta ajar orang selam orang yang memang niat mau belajar juga agak susah. Nah, apalagi ini orang ini dia dengan terpaksa nih. Ini anak terpaksa mesti pakai. Sudah jadi satu-satunya pilihan untuk beta waktu itu sesudah. Dia harus pakai ini regulator cadangan dan beta ini. Jadi beta bercerita dan dia lu biasa main di air kosong dia bilang dia senang main di air, senang berenang biasa dong mandi di kolam juga, di kolam umum dong, kadang di kali-kali dong juga. Oh berarti kalau untuk takut air dia takut air sudah. Jadi sudah mulai ajar dia bernapas pakai mulut, karena ini alat kan ketemu bernapas pakai mulut. Jadi suruh dia tutup dia hidung, bernapas pakai mulut, ulang-ulang berapa kali, dia bilang bisa. Sekarang ini alat dia kasih pakai dia, ini ketemu masih di atas air. Di atasnya. Dia pakai, dia suruh dia jangan pakai hidung bernapas, tapi pakai mulut. Jadi tes berapa kali bisa. Nah situ dia rasa ini sudah bisa tes di air. Be kasih turun dia dari itu akar, kasih turun di air, tapi dia suruh dia pegang beta toh. Dia pegang beta, dia pegang ini akar, tangan dia satu. Posisi gendong. Ini satu beta tangan pegang akar. Ini masih latihan dulu. Ya. Karena tadi kan latihan hanya di atas air gitu. Nah ini sekarang kita mau tes, mau kasih masuk kepala sedikit. Jadi tangan satu pegang akar, yang satu be pegang ini, be pegang dia toh. Peluk dia bilang, lu tahu ini takut tenggelam, ini dia peluk lu nih. Ya sudah, beta kasih tau dia nanti katong kasih masuk kepala, tapi bernapas pakai mulut Kayak tadi tuh yang tes begini, berapa detik, be angkat dia naik Nah situ beta ulangi sampai maka 3 atau 5 kali begitu be ulangi, tapi durasi be kasih panjang. Jadi ini sudah bisa nih. Begitu besok yakin dia bisa, dia bilang lu pegang dia punya bisi ini, BCD ini rompi selam nih, kan ke tas begitu di sini. Disuruh dia pegang sini, pegang di sini, baru be pelok dia dari ini apa? Dari depan. Satu tangan, dari depan, mungkin be pelok dia begini kuat-kuat. Dia bilang
lu ini ramas ini bisi dia lu ramas. Jadi pas dia ramas, tes pegang dia punya tangan, oh ini dia punya cengkraman cukup kuat. Jadi sebelah juga suruh begitu, tes, dia ramas, pegang dia punya tangan, oh kuat juga. Habis pelok dia begini, dia bilang nanti hitung sampai 3, kotong ini masuk di dalam air ya, nanti baru biar terpurang lewat dari sebelah situ. Dia bilang, oh iya om. Ya sudah pelok dia begini. Sebelum turun kasih ingat bilang pokoknya nanti di bawah nih kalau lu setengah mati, lu sani boleh lepas ini barang, ini bisi lu pegangan nih, pokoknya lu sani boleh lepas dengan regulator lu gigit sa. Karena nanti di bawah tuh kan kamu sani bisa lihat jauh tuh, jadi itu yang regulator cadangan yang dipakai itu kan warna kuning. Jadi beta tahu ada kebayangan kuning di belakang depan nih, berarti dia posisi masih tetap, masih aman, dia masih bernapas. Jadi pegang ini kuat-kuat, bis pelok dia, ketemu dua turun sudah. Turun begini, sekarang kalau mau air terjun berarti kita mesti lawan lah itu. Iya. Ya sudah, ini kita merayap pakai satu tangan, saya sudah. Merayap pelan-pelan, begitu mau sampai air terjun, belia kan suka beputih-beputih, tak lalu. Bui. Ini bui dong subanya nih. Ini sampai air terjun, semua sampai air terjun begini. Pelok dia tambah kuat lah, karena nanti sampai di air terjun kan pegang satu tangan son bisa sah. Itu pasti ini kau sempat putar sambarang di situ sah. Yang beta takut tuh nanti pas kau putar, dia pun kepala, kau tatoki, kau apa, atau ke ada batang kayu yang nyangkut di ini salang, akhirnya gae salang, kau terlepas dari mulut. Wah itu yang beta takut. Ya, begitu sampai air terjun, pegang dia kuat-kuat, habis pelok rapat mati nih. Sampai di air terjun betul, sudah putar kau tuh coba tahan pakai tangan, wah soalnya bisa. Dia putar-putar kau tuh. Takuju, agak berapa lama begitu, pas lihat di muka, di atas begini, kayak ada terang begitu tuh. Jadi beta langsung senang, oh ini berarti kau tuh di luar nih, karena ini lebih terang, cahaya ada. Sudah cepat-cepat naik, sampai di atas begini. Katong sampai kan pas di pinggir kali pertama toh. Jadi pinggir kali itu agak kayak batu begini. Nah dia punya kepala tuh sempat kena di batu. Jadi masih bilang, aduh punya kepala sakit. Langsung beta dorong itu batu, tendang pakai kaki juga supaya katong menjauh dari itu batu toh. Katong terlempar di tengah kali, baru berenang pergi di pinggir, agak di pinggir baru kawan cepat datang bantu. Kemarin kan sempat ketemu dia, setelah itu dia bilang, om itu tuh bisa son tahan le, kalau kayak lebih lama le son bisa. Son bisa le. Ini bernapas ini nih. Kan son nyaman toh, orang dengan. Kalau agak lama le sedikit berarti. Bisa, dia bilang dia son bisa le. Jadi memang semua tuh suka atur pas-pas memang waktu semua, karena kalau misalnya kita ketemu dia, kalau terlambat dia pingsan. Mau bawa dia turun dari situ, nah itu hanya opsi satu opsi itu yang kita di ini apa kakak Joel bilang. Ini begitu sesudah. Nah kalau pingsan son bisa bernapas pakai mulut, nah son sadar toh. Habis itu kalau misalnya kau terlambat itu kan rencana ada alat berat mau datang, nah mau kasih datang alat berat untuk mau bongkar itu batu dong. Nah kalau pas bongkar baru batu tertendes atau yang itu apa lebih riskan apa kok tusuk karena dia lena, resiko lebih berat lebih riskan. Apalagi yang opsi kedua kan alat berat datang untuk pele ini kali toh, bendung ini kali ini, supaya permukaan air naik, air terjun pun turun sontol deras. Hanya kalau dong jadi bendung di pengurangan sonar ada air sunai ke apa. Iya. Jadi untung memang semua pas-pas, waktu itu pas. Ketemu dia masih sadar, belum pingsan. Masih bisa fokus, briefing juga apa untuk regulator nih bernapas. Bisa tanggap tuh, baru alat berat belum datang. Alat berat datang, nah sudah, selesai. Cerita sulai. Jadi begitu muncul, lanjut dulu. Begitu muncul di air permukaan, teman-teman dong sambut, langsung kan Om Boban lihat di video itu kan langsung histeris. Dia apa? Ada ibu-ibu dia mama kok apa langsung histeris itu kayaknya ke dia keluarga dong. As itu karena semua pikir ini katong cari jenazah atau mayat mina. Kok
harapan hidup soalnya ada. Oh, lagi dari nih. ketong yang ke Picari ju penolong dong ju. Karena dari informasi kan bilang dari jam 4. Sekitar jam 4. Nah ini jam 8 ketong mulai cari nah. Berarti siapa yang mau bertahan di dalam air begitu lama? Jadi memang ketong ju fokus cari itu ju kayak di dasar-dasar sah. Karena pikir kayak nyangkut ku apa. Ini su cari jenazah nih, ini bukan. Cari jenazah sesudah. Jadi begitu ketong muncul dan hidup, memang orang nunjuk kaget semua tuh. Pikir saya kalau dapat mayat saya subai gitu. Ternyata Puji Tuhan dia hidup. masih selamat. Itu juga beta juga pertama ketemu dia itu beta juga kaget juga, senang. Pokoknya perasaan campur-campur. Pertama kaget, asli itu senang karena ini anak masih hidup. Yang ketiga bingung ini ketemu keluar ke mana. Dan tadi yang menarik nih begini Kakak Joel. Opsi Kakak Joel percobaan 3 kali nih Kakak Joel. Dan Kakak Joel ambil opsi yang beta maju begini. Tapi itu kan risiko juga, korban juga ini bepu nyawa juga bisa ini nih. Kan soalnya tahu sama sekali buta dengan ini arus air di ini sungai ini. Tapi gitu. Kakak Joel langsung ini saya ambil opsi beta maju pelan-pelan kayak tadi. Iya, jadi selain analisa-analisa yang ke beta simpulkan sendiri, besone tahu cuma ke beta ke takut ku apa tuh ke sonde terlalu begitu ke biasa saya sudah pias baru keluar kembali begitu sah. Jadi kayaknya memang ini skenario dari yang atas, yang di atas kok atur semua pas-pas. Amin. Jadi karena waktu ketong keluar kembali kan ketong ke masih bohong tuh, ke yang tim penolong nih ketong ke evaluasi terakhir begitu. Jadi kawan dong juga dari Basarnas, kawan yang lain dong juga bilang memang untung baik ke yang ketemu tuh beta. Kalau ke kawan lain yang ketemu nanti dong penanganan kan kurang opsinya beda. Dong ajar ini anak karmana juga nanti dong kurang lebih paham tuh karena memang kebetulan Kakak Joel instruktur. Beta yang kebetulan instruktur jadi beta lebih sering mengajar orang jadi beta tahu kan orang masing-masing beda-beda tuh, ada yang ketong ajar gampang, ada yang ketong ajar susah, jadi macam-macam jadi beta sudah tahu kalau orang kayak begini ketong ajar kayak begini. Jadi memang lebih pas beta yang ketemu juga. Memang pas depung atur Tuhan atur pas Tuhan atur begitu. memang pas. Semua waktu apa semua pas. Berikutnya begini. Setelah ini rescue nih penyelamatan apa dong begini. Pasti dong dari depung keluarga bapak mama dong terima kasih, tapi ucapan apa dong kasih tahu karmana dong ungkapan bilang karmana, Kakak Joel karmana selain terima kasih ini Kakak Joel ini dompung apa perasaan yang dong lampiaskan di Kakak Joel ini karmana Dep mama yang ini ketemu pertama toh beta sempat naik pikul lihat dia pun kondisi toh, tapi belum sampai sampai lihat dia orang sudah banyak. Jadi memang berdiri situ Dep mama makanya ada yang kasih tahu bilang beta yang ketemu jadi mama untuk datang omong justru jelas kau mungkin terlalu senang, terlalu gembira sampai ke menangis hanya omong makasih situ sudah, omong yang lain susah kurang jelas karena terlalu senang bahagia karena sonde seperti yang dong bayangkan di luar perkiraan semua tuh. Dong sasu pikir evakuasi cari jenazah padahal ini masih hidup. Pasrah kok yang penting kau bawa sama mayat pulang justru begitu. Nah situ bab tua juga sama juga. Datang ketemu hanya papolok saya kok ngomong makasih sesudah. Sudah dengan lampiasan emosi yang sudah tahu mau omong apa lagi. Iya. Langsung berarti langsung puskesmas ke rumah sakit ini Leon antar waktu itu. Informasinya bilang rumah sakit Naibonat. Iya, rumah sakit Naibonat. Mungkin apa kabupaten punya kok? Naibonat rumah sakit itu. Nah, dan bawa langsung pisah. Kakak Joel setelah rescue itu Kakak Joel ketemu Leon nih kapan? Itu tuh pernah ketemu ke Sonde? Pernah. 2 hari setelahnya kok. Setelahnya? Iya.
2 hari setelahnya Ketemu di mana Kakak Joel? di dia pun rumah. Jadi komandan Pol Airut ajak ketong di sana, lihat dia pun kondisi karena toh. Karena beliau perhatian juga, jadi ketong di sana sudah. Ketong pergi begini, betul bawa dengan roti dengan susu untuk anak kecil dong, ke Leon dong, Ultramilk dong, apa itu? Ketong pergi kok baca-cerita, begini dia lihat. Ekspresi pertama Leon lihat Kakak Joel? Dia senang, dia ketawa-ketawa sadar dalam rumah. Tapi sehat, segar bugar. Sudah hanya luka-luka lecet, belum ada beberapa yang belum kering. Oh, tak kupas kok kaki ini. Itu kaki dong, hanya kulit luar sah. Jadi soalnya masalah hanya lecet yang di punggung dong. Jadi dia pakai baju, dia baju makanya longgar-longgar. Supaya soalnya ini apa? Soalnya sempat baca cerita apa dia tanya apa Kakak Joel lo begitu dia soalnya ini Leon nih. Baca cerita juga, dia kayak masih malu-malu banget. Jadi yang baca itu dia bilang ini, kau tanya tuh, kau bilang weh. Masih kenal gue. Soalnya lu rasa ke mana waktu ini kayak mulai gelap begitu. Dia bilang ini mama dong pulang ini bisa sendiri di sini lebih ke tenggelam diri sesudah. Dia bilang mau pikir-pikir biar supaya bertahan sah. Oh gitu. Dia bertahan sesudah di situ. As kau tanya bilang, weh yang kayak hampir siang dong gelap-gelap kau center tuh itu lu udah peliak soalnya. Dia bilang dia udah peliak, dia kira itu kayak ada hujan kilat dong yang tembus di bawah. Dia soalnya dengar suara, dia bilang soalnya sama sekali. Bukan dia di bawah, jadi memang soalnya bisa dengar suara apa. Orang yang begitu banyak juga kan dengar. Oh begitu. Kak Joel, lengkapnya Ajun Inspektur 2 Joel Bolang. Iya. Terima kasih su bercerita di Om Boban Channel. Selamat menjalankan tugas, terus berbuat baik, siap melayani orang yang sesama, melayani sesama. Salam halek. Salam. Salam.